Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan seorang warga negara asing bernama Bonnie Blue atau Tia Billinger kepada otoritas Inggris. Laporan ini terkait dugaan pelecehan terhadap bendera merah putih yang terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI London. Aksi tidak terpuji yang dilakukan Tia Billinger atau yang dikenal dengan nama Bonnie Blue di depan gedung KBRI London terekam dalam sebuah video dan juga menjadi viral di medsos. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan aksi ini terjadi pada 15 Desember 2025 lalu. Saat ini pihak KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat di Jakarta. KBRI London juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris, serta kepolisian setempat. Pemerintah Indonesia berharap penanganan kasus ini dapat dilakukan sesuai hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris. Pemerintah Indonesia menyesalkan tindakan tidak pantas ini karena dinilai telah menggunakan simbol negara Indonesia secara tidak hormat di ruang publik. Pemerintah menegaskan kebebasan berekspresi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain. Hai Bonnie. Seperti diketahui pemirsa, sebelumnya Bonnie Blue telah dikenai tindakan hukum di Indonesia. Ia terbukti melanggar ketentuan izin tinggal serta ketentuan hukum lainnya. Atas pelanggaran ini, otoritas Indonesia menjatuhkan sanksi administratif keimigrasian. Bonnie Blue kemudian dideportasi dan dikenakan penangkalan masuk ke wilayah Indonesia selama 10 tahun. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk menyikapi peristiwa viral ini secara tenang, bijak, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diminta tidak terprovokasi oleh konten yang berpotensi memperkeruh suasana maupun hubungan antar negara. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025, serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih, dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Dalam kaitan tersebut, KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Pemerintah Indonesia mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu ini secara tenang, bijak, dan bertanggung jawab, serta tidak terprovokasi oleh konten yang berpotensi memperkeruh suasana. Lalu apa implikasi dalam hubungan internasional? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Hikmawanto Juwana. Prof, selamat sore Prof. Selamat sore. Ya, Prof, dari sudut pandang hubungan internasional ya Prof, seberapa serius kemudian kasus insiden Bonnie Blue ini bagi Indonesia? Apakah memang ini sebenarnya kasus individu saja atau sudah masuk ranah diplomatik Prof? Ini kasus individu ya, karena yang dilakukan oleh Bonnie Blue itu tidak mengatasnamakan pemerintah Inggris ataupun hal-hal yang bisa diatribusikan kepada instansi atau pemerintah Inggris. Jadi ini pribadi, kita tahu bahwa tindakan ini dipicu karena dia merasa mungkin sakit hati karena dideportasi dan dianggap melakukan tindakan yang tidak baik ketika yang bersangkutan ada di Indonesia. Nah, tentu sudah tepat apa yang dilakukan oleh KBRI di Inggris, di London, untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib kepolisian di Inggris. Dan tentu sekarang kita serahkan pada polisi Inggris dan peraturan yang berlaku di Inggris, karena tentu kita tidak bisa mengintervensi tindakan yang dilakukan oleh polisi Inggris dan hukum yang berlaku di Inggris. Tadi sudah disampaikan oleh juru bicara, apakah ini termasuk di dalam kebebasan berekspresi yang mungkin di negara seperti Inggris ini memang dianggap sebagai bukan suatu tindak pidana gitu ya. Apakah tindakan ini merupakan tindakan yang bisa merendahkan suatu negara sehingga layak untuk dihukum?
Saya sendiri tidak tahu, tetapi ini sekali lagi harus dilihat aturan yang berlaku di Inggris karena kejadiannya ini adalah kejadian di Inggris, di London, bukan di Indonesia. Oke. Jadi seperti itu. Oke, Prof. Kalau dengan menggunakan dalih kebebasan berekspresi ya Prof, dalam perspektif hubungan internasional, di mana batas antara free speech dan penghinaan simbol negara, Prof? Ya ini kalau misalnya individu yang melakukan, ini yang sangat sulit untuk ditentukan ya. Oke. Kadang-kadang di Indonesia juga kita, masyarakat kita marah sama kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat juga akan melakukan tindakan yang mungkin di mata Amerika Serikat atau penduduk Amerika Serikat melecehkan karena Oke. mengoyak-koyak benderanya atau dan lain sebagainya. Nah, tentu ini dikembalikan ke aturan hukum negara masing-masing. Dan batasnya itu masing-masing karena masing-masing negara punya kedaulatan, maka masing-masing negara lah yang menentukan. Saya Oke. sendiri juga tidak tahu persisnya seperti apa. Kalau misalnya di Inggris itu apa yang dilakukan oleh warga negaranya terhadap simbol-simbol dari suatu negara yang menjadi Oke. sahabat dari Inggris. Oke, Prof. Kalau kemudian Indonesia sudah melaporkan aksi Boni Blue ini ke otoritas Inggris secara resmi begitu, secara diplomatik, Prof, apa makna langkahnya? Ya, secara diplomatik bahwa sekarang kita berharap bahwa otoritas Inggris melakukan pekerjaannya. Lalu kemudian dia harus menyampaikan kalau misalnya ini tidak bisa diteruskan karena masalah hukum di Inggris, atau kalau misalnya memang bisa diteruskan. Nah, tentu kita berharap bahwa Nah, masalah ini bisa diteruskan ya oleh otoritas di Inggris gitu ya, sehingga bisa menenangkan publik di Indonesia juga. Tetapi sekali lagi, ini kita tidak bisa paksakan ya. Ini kita bergantung pada otoritas di Inggris apakah mereka melanjutkan atau tidak. Tapi sebagai suatu langkah sudah tepat yang dilakukan oleh kedutaan besar kita untuk melaporkan hal ini ke kepolisian setempat. Oke, jadi dengan pelaporan ini tidak beresiko memberikan panggung lebih besar terhadap pelaku ya, Prof? Ya, nanti kita lihat ya seperti apa, karena tentu bukannya tidak mungkin kalau misalnya Boni Blue ini merasa terprovokasi, lalu dia akan melakukan hal yang sama lagi. Nah, ini yang kita minta kemudian adanya penjagaan yang ketat terhadap kedutaan besar kita di Inggris, agar tidak kemudian memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang saya khawatirkan, kalau misalnya ini akan berulang lagi dan ada warga negara kita ada di sana, ini akan memunculkan bentrok fisik yang sebenarnya Oke. tidak dibutuhkan gitu ya, tidak diperlukan. Justru akan membuat runyam hubungan antara kedua negara. Jadi sekali lagi, tentu otoritas di Inggris harus melakukan sesuatu, dia harus melakukan menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh KBRI, dan mungkin juga KBRI akan meminta kepada otoritas setempat untuk melakukan penjagaan terhadap kedutaan besar kita di sana. Oke, Prof. Kalau misalnya kemudian dari pihak Inggris tidak bisa melakukan apa-apa atas dasar kebebasan berekspresi dan juga ada hukum mereka, apakah ini kemudian menimbulkan friksi antara kita dan Inggris, Prof? Seharusnya tidak ya, karena Ya. sekali lagi ini dipicu oleh tindakan pribadi seseorang warga negara Inggris yang tidak bisa diatribusikan kepada pemerintah Inggris. Saya yakin kalau misalnya pemerintah Inggris yang melakukan, tentu ya ini akan menjadi masalah yang sangat besar dan bisa menjadi memperkeruhlah hubungan antar kedua negara. Tapi karena ini yang melakukan adalah individu. Dan Oke. saya yakin pemerintah Inggris juga tidak akan membenarkan tindakan individu ini kalau misalnya ditanya oleh mereka kepada mereka. Tetapi kembali lagi di negara tersebut apakah kebebasan untuk berekspresi ini diberikan ruang yang sangat luas, sehingga kalau misalnya demikian memang akan sulit untuk kemudian melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya tidak, tentu ada proses hukum yang bisa dilakukan. Oke, dan semoga kita semua juga tidak mudah terpancing begitu ya, Prof, ya, dengan aksi-aksi seperti ini. Prof Hikmat, terima kasih Prof untuk perspektifnya di sore hari ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.